Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Adi Raja Lengkeng. Saudara, pada saat ini kita ada di kebun lengkeng New Crystal, di mana kita mau mereview. Ini sebentar lagi bisa dipanen. Ada beberapa hal yang menggelitik tentang adanya banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, antara lain, Pak, pilih mana? Saya bingung antara New Crystal, antara Ito, antara Pangpet dan sebagainya. Itulah yang akan kita bahas pada saat ini. Di mana tema yang akan kita angkat kali ini yaitu Anda pilih panen banyak, kemudian mutunya sembarangan, atau Anda akan panen ya wajar tetapi mutunya bagus. Itulah, maka ikuti apa yang kami sampaikan dalam mereview daripada lengkeng ini. Nanti kita berikan beberapa pembanding, ya, mungkin bisa nanti antara ini New Crystal, kemudian kita nanti ada yang siap hampir panen juga, ada Ito, tetapi kita juga ada Pangpet, dan mungkin ada juga Kinglong. Nanti kita lihat dari performa, dari dompolan, kemudian perbandingannya kayak apa. Tetapi yang akan kita bahas adalah persoalan, permasalahan yang secara pengalaman kita alami. Saudara, kalau kita lihat performa daripada pohon lengkeng New Crystal ini sudah berumur 4 bulan, ya. Jadi ini pada dasarnya mungkin 2 minggu, 3 minggu lagi ini bisa dibilang bisa dipanen. Nah, yang kita perlu bahas adalah ketika kelengkeng-kelengkeng subtropis, utamanya New Crystal ini berbuah dengan sangat lebat, sementara dukungan daripada daun yang berkurang, artinya kurang lebat, maka biasanya masalahnya adalah efeknya ada di buah yang kurang bermutu. Pada dasarnya, untuk potensi daripada tanaman lengkeng, utamanya yang kita ada di depan kita ini adalah New Crystal, itu memang mempunyai potensi berbuah sangat lebat. Namun perlu dipahami, ketika berbuah sangat lebat ini ada dampak lebih kurangnya, ya, daripada kelebatan itu. Artinya seperti apa tadi yang saya sampaikan, ketika Anda menginginkan panen tetapi panen kita itu kualitasnya mungkin kurang, warnanya, dari rasanya, dari warnanya, dari tampilannya, dari besarnya dan sebagainya kurang, maka otomatis akan membawa kepada sebuah penawaran harga atau nilai selling point-nya rendah. Lah, ketika kita panen itu misalnya biasa-biasa saja, tidak begitu banyak, anggap saja misalnya satu dompol itu ada 100, sama satu dompol ada 150 gitu, ya. Itu maka biasanya orang akan pilih yang banyak, tetapi juga akan memilih kualitas yang bagus. Nah, itu kan lucu. Nah, makanya ada solusinya, nanti bagaimana sebaiknya agar tetap kita pada posisi panen banyak tetapi mutunya bagus. Saudara, mari coba kita buka, kita lihat apa yang ada di dalam bungkus ini. Kita mau melihat performa dari pohon, dimana kita lihat ini daunnya masih cukup lebat. Nanti akan kita bandingkan dengan daunnya yang ini bisa didekatkan, ini daunnya lebat semuanya, ya. Di sana juga daunnya masih cukup memadai.
Nah, sementara nanti di sana ada pohon yang daunnya tinggal sedikit. Kita bandingkan. Jadi saya takut kok, katanya intronya terlalu panjang. Katanya ngomongnya dawa koyo ulo gitu, tapi kalau tidak dijelaskan gak mudeng, ternyata videonya juga tidak ditonton, hanya komennya ya sangat manis semanis kelengkeng. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini. Ini satu tangkai dari sini. Ya Mas Eko. Ini kita lihat. Ini satu tangkai dari sini ya. Ya toh? Ya toh? Nah, tetapi ini juga bisa dibilang satu tangkai. Tangkai anakan. Tetapi kalau dibilang segini juga satu tangkai. Gitu loh. Lah tangkai itu kan relatif. Kalau saya maunya mengatakan satu tangkai itu dari sini, biar kita tidak salah paham. Dan saya sering katakan yang namanya satu tangkai itu bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, itu ya mungkin gitulah. Tapi persyaratannya memang juga nggak gampang. Kita lihat di sini buahnya juga masih tetap kurang bisa merata. Ada yang masih kecil, coba ini didekatkan Mas Eko. Ini ada yang masih kecil. Ya, tetapi ada yang sudah gede. Yang kecil ini sudah tidak akan pernah bisa gede karena memang umurnya juga sudah maksimal. Nah, kemudian ini pada dompolan seperti ini. Ini kelihatan semata-mata merata. Tetapi kalau kita dekatkan ada yang kecil, ada yang gede. Kemudian secara kulit ini juga artinya enggak mulus ya. Kulitnya ini bisa dibilang masih kelihatan kayak berduri, kayak bersisik. Kemudian di sini warna keijo-ijoan, belum meringin gitu loh. Padahal seharusnya warna yang benar itu adalah warnanya cerah, kemudian ijo-ijonya itu tidak ada seperti ini. Ini padahal sudah berumur. Lah diduga daripada penampilan yang seperti ini adalah karena terlalu banyaknya buah. Lah saya akan kasih penjelasan di sini. Ternyata ini juga yang sama. Ini satu tangkai yang di bawah ini kurang sinar ya. Ya masih kecil. Artinya problem daripada kelengkeng subtropis itu merata sama saja. Yang pangpet, yang itoh, yang new kristal itu sering banyak mengalami hal-hal yang sama seperti ini. Sepandai apapun, sepinter apapun petaninya, kemudian secukup apapun kasih nutrisi ya, itu karena memang memupuk itu kan kemauan kita, bukan kemauannya tanaman. Itu keteledoran, kekurangan kita itu membuat efek akibat kualitas kita masih kurang. Intinya kesimpulannya dari dompolan ini, yang daunnya saja masih utuh, itu kemampuan dalam dia memberi nutrisi itu masih kurang. Nah, nanti kita lihat yang lain. Kita lihat sekarang buahnya. Kita petik, kita ambil contoh buah di sini, kemudian nanti kita belah ya. Nah, seperti ini. Ini buahnya kurang cerah dan masih arahnya ke ijo-ijoan. Ketika kita kita belah ya. Coba mari kita belah dalamnya kayak apa. Lihat enggak Mas Eko? Lihat. Nah, new kristal itu dalamnya seperti ini. Kalau kita buka, ini transparan. Jadi antara biji yang ada di dalam sana seakan-akan kelihatan dari luar. Kemudian ini tidak berair, artinya kesat. Dan ini renyah. Tuh, seperti ini. Cuman persoalannya ini klasifikasinya ini masih rendah. Grade-nya grade rendah karena kebanyakan buah. Saya punya pengalaman. Mari kita hitung dari dompolan yang seperti ini. Coba kita dekatkan Mas Eko. Anggap saja ini 10, 20, 30. Kemudian sampai saat ini
Ini anggap saja ada sekitar 60. Kemudian ini misalnya ada 150. Nah, 150 itu dengan kondisi kelengkeng normal itu seharusnya beratnya kan mendekati 2 kilo. Tetapi ini paling-paling kan 1,5 kilo atau 1 kilo lebih sedikit. Ini artinya apa? Artinya karena terlalu banyak, maka kualitas dari segi beratnya pun akan rendah. Apalagi ketika dipasarkan itu perlu disortir, yang kecil-kecil ini dibuang, maka nanti hasilnya akan mengecil. Kemudian ketika kita kalikan dengan rupiahnya, kita juga akan kalah ketika Anda punya solusi ini sebelum dibungkus dikurangi. Nah, cara nguranginya itu bisa diambil kapan manapun, bisa dipotong, kan waktu masih kecil itu dipotong, dibuang. Sehingga tidak terlalu banyak, sehingga kemampuan pohon itu mampu untuk ngasih asupan nutrisi. Mari kita buka ini pohon yang pembanding. Kalau tadi daunnya masih lebat, ya ini yang daunnya seakan-akan ini malah kelengkeng berbuah karung. Karungnya yang banyak, daunnya nggak ada. Coba kita buka. Kita lihat dalamnya kayak apa. Ini tangkai aja yang kecil. Coba didekatkan Mas Eko. Ini warnanya karena asupan nutrisinya diduga kurang. Itu kan kelihatan daunnya kan ya sedikit. Kemudian asupan nutrisinya kurang. Maka seperti ini. Ini yang pertama banyak yang rontok. Nah, ini kalau gede, yang rontok ini sudah 1,5 kilo ini. Iya ya Mas. tapi karena ini susune mboke ora cukup ya, maka anaknya nggak kebagian susu, makanya seperti ini. Nah, sekarang yang menjadi apa yang sering saya omongkan itu potensi buah banyak, tetapi tidak pula kita gampang dalam merawatnya. Kemudian ketika ada kekurangan asupan nutrisi, mutunya jadi rendah. Lah makanya ini berarti solusinya harus kasih makanan yang banyak, persiapan sebelum di booster itu betul-betul memang kira-kira mencukupi sampai buah ini tua. Ketika daunnya rimbun, ya harapannya ini keluar banyak. Kemudian untuk menambah suatu kualitas, suatu mutu lebih baik, tolong didekatkan Mas Eko. Lebih baik mungkin kita mempunyai pilihan yang separuh dibuang, sehingga akan mempunyai performa mutu yang bagus, rasa, warna, bobot dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Saya sudah sering lakukan, tapi saya belum mereview untuk kali ini. Nanti kita kasih contoh bagaimana mengurangi buah sebelum dibungkus. Saudara, kalau yang ini ya, ini sudah kelihatan, yang rontok juga banyak. Kemudian ini memang kalau kita lihat ke sana, ini daun saja sudah habis. Ya, makanya terjadi ketidakmampuan, sehingga rontok ini bukan semata-mata karena penyakit, semata-mata karena diduga kurang mampunya asupan nutrisi ke buah. Nah, sekarang mari kita diskusi kembali lagi ke sini. Anda panen kualitas bagus, misalnya ini dipotong separuh, menjadi buahnya cerah, menjadi lebih gede, menjadi rasanya lebih manis, harga 40.000. Tetapi ketika kita mempunyai lengkeng yang kurang bagus, misalnya sama-sama 5 kilo 40.000, harganya 200. Tetapi ketika dibiarkan keluar 8 kilo, tapi harganya 25, ketemunya juga 200. Bedanya di mana?
sama-sama 200. Dipasarkan lebih mudah, kan gitu ya, dipandang, dilihat, semua orang tertarik. Lah boleh jadi yang 25.000 sama-sama hitungannya 200, itu mungkin orang juga tidak milih yang itu. Apa yang kami sampaikan, intinya sampai ke sana. Kita lihat yang ini daunnya masih cukup masih cukup lebat, maka mutunya bagus. Nah, ini kita lihat, ini daunnya masih banyak. Nah, ternyata secara warna, kalau daunnya banyak juga meringin gitu loh. Tapi kalau yang daunnya sedikit ya warnanya kusam gitu. Ini bukti, bukan sekedar kita itu ngomong. Ya alangkah baiknya. Memang kadang-kadang kita juga nggak wajar kok. Petani kelengkeng New Crystal itu kalau tiba-tiba dalam umur 2 tahun berbuah banyak, ya kecepatan sugih. Lah karepe kan ya begitu. Tapi ternyata kan apa yang kita lakukan ini kan juga tidak segampang membalikkan tangan gitu loh. Lah sekarang yang menjadi perdebatan, mau Itoh, mau New Crystal, mau Kinglong, mau Sikompu dan sebagainya, itu persoalannya itu bukan persoalan dompolannya akeh, tapi sampean itu cara merawatnya saja yang seperti apa, lebih maksimal, lebih banyak paham kan, cuman itu. Itu dulu. Potensi dari kelengkeng-kelengkeng yang impor ini memang sudah jelas bagus, tinggal kita sendiri rawatannya yang harus lebih akurat. Saudara, ini lengkeng Itoh. Apa yang kita lihat, coba kita dekatkan di sini. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini. Ini daunnya ya seperti ini. Itoh itu daunnya banyak. Nah, sekarang tangkainya pendek-pendek gitu loh. Tangkai Itoh kadang-kadang sak gini. Ya cuman dari sini itu ada beberapa tangkai yang ini kan ada tangkai terus pecah gitu. Tapi kalau dibanding sama New Crystal itu lebih panjang. Kemudian dompolannya lebih banyak gitu loh. Tetapi ketika lebih banyak itu maka otomatis dibutuhkan daun yang hijau, daun yang banyak, sehingga bisa mensuplai makanan untuk buah. Nah, kalau Itoh, saya senengnya Itoh itu kenapa? Karena ketika kita ini teledor atau kurang dalam perawatan saja, warnanya tetap mempunyai warna yang meringin, jreng gitu ya. Berbeda sekali dengan tadi yang aku petik. Agak mundur Mas Eko. Nah, coba kita bandingkan. Anda kira-kira pilih yang mana? Kelihatan bedanya enggak Mas Eko? Kelihatan. Nah, seperti ini. Kalau ini sendiri itu kelihatan udah bagus. Nah, seperti ini. Cuman kita kalah tangkai. Nah, anggap saja ini tangkainya sudah gini. Nah, kalah tangkai, kalah dompolan, kalah semuanya. Jangan bingung gitu ya. Kalah tangkai, kalah dompolan. Sementara Itoh tetap seperti ini. Kita lihat dalamnya kayak apa. Dengan warna yang seperti ini, kalau kita dekatkan warnanya ya, itu seperti ini. Jadi kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini. Bedanya kalau New Crystal tadi begitu transparan. Kalau ini ya bisa kelihatan lah dalamnya, tetapi ini lebih keras, cuman lebih gede dan lebih berbobot. Ketika kita buka sama-sama kesat. Ini juga tidak berair. Tapi kalau di mulut marem Itohnya. Nah, seperti ini. Bismillah. Ini kita lihat lebih dekat lagi.
Siapa bilang itu keluarnya nggak banyak, nggak mutu gitu ya. Nah ini kita satu bungkus seperti ini. Nah ini satu tangkai ini. Nah, tetapi buahnya seperti ini. Agak mundur mas, biar kelihatan semua. Ya semua tergantung daripada performa pohon. Bahkan ini melebihi dari cita-cita. Melebihi dari cita-cita. Ini cuman ini masih muda. Nah yang mengkhawatirkan itu adalah kemampuan pohon, daun tidak mencukupi. Saya harus ngomong apa lagi ya, ketika itu daunnya hijau, klorofilnya banyak, itu saja masih kurang begitu mampu. Nah bagaimana dengan kelengkeng-kelengkeng yang lain? Itu maka harus dalam kondisi hijau, harus kondisi subur agar mampu. Tetapi seyogianya juga diperhitungkan. Kalau memang perlu dikurangi ya dikurangi. Jangan asal panen yang banyak tetapi mutunya tidak dipertimbangkan. Kalau ini karena kita yakin ini mampu dengan daun yang sebegini lebat. Kita akan buka lagi selain yang ini. Coba ke sini mas. Ini kita buka acak saja. Mau ini atau ini yang tangkai kecil, atau ini yang trompet. Ya, seperti ini. Panjang sudah, banyak sudah. Kita lihat saja. Toh. Panjang, kalau dibanding dengan New Crystal juga tidak sebegitu berbeda panjangnya. Cuman kalau subur ya panjang, kalau enggak ya pendek. Kita lihat ini, penasaran. Nah, ini namanya baru setengah umur. Tua belum, muda juga enggak, sudah mulai berisi, tapi seperti ini, gendul. Makanya pertanyaannya sekarang, Pak, bagusan mana? Itu sama New Crystal? Sama saja. Gitu, seperti ini. New Crystal juga begini, itu juga begini. Bahkan ini kelebihannya di daun yang hijau mampu lebih baik warnanya nanti. Saya hanya begitu ngomong apa adanya. Tapi New Crystal itu lebih panjang. Jadi kalau memang rawatannya bagus, lebih banyak buahnya. Kita kembalikan lagi, kita tutup lagi. Kita agak mundur saya bisa kelihatan. Satu bungkus. Nah, tapi ini kita yakin karena daunnya segini. Karena daunnya sangat tebal, jadi ini nanti insya Allah berkali-kali ini buah ini mampu. Tapi kalau sampean punya lengkeng, rawatannya minim, kemudian daunnya itu sedikit, hati-hati, kualitas ada rendah, harga jualnya rendah. Kalau ini insya Allah ya. Nah, ini kita kembalikan, kita bungkus lagi. Caranya dimasukkan, kemudian ditali lagi. Nah, ini kita tali lagi. Oke, sudah jadi. Begitulah ya teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Adi Raja Lengkeng bersama kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.